Hai, perkenalkan nama saya Salimah dengan NIM 2404040888, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, semester 3, unit 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Pengantar. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima data, mengolahnya menjadi informasi, dan menyimpannya untuk digunakan kembali. Tujuan pembelajaran ada dua. Yang pertama, mengetahui sejarah dan perkembangan komputer dari masa ke masa. Dan yang kedua, memahami fungsi dan ciri komputer pada setiap generasi. Awal mulai komputer. Komputer pertama kali muncul dari kebutuhan manusia untuk menghitung. Alat hitung tertua, abacus sempol, ditemukan sekitar 5.000 tahun yang lalu. Di abad ke-17, mulai muncul alat mekanik seperti Pascaline, Blaise Pascal, dan Differential Scalars bagi generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1956. Ciri-cirinya menggunakan tabung vakum atau vakum tube, ukuran sangat besar dan panah cepat. Bahasa mesin atau kode biner, proses sangat lambat. Contoh, ENIAC, UNIVAC, IBM 701. Pada generasi kedua, tahun 1956 sampai 1963, ciri-cirinya: 1. Menggunakan transistor sebagai pengganti tabung vakum. 2. Ukuran lebih kecil dan hemat energi. 3. Sudah menggunakan bahasa Indonesia, programan tingkat tinggi, COBOL, Fortran. Contoh, IBM 1401, NCR 304. Pada generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1971. Ciri-cirinya, yang pertama menggunakan IC atau disebut Integrated Circuit. Yang kedua, kapasitas penyimpanan lebih besar. Yang ketiga, dapat menjalankan beberapa program sekaligus atau disebut multi-programming. Contoh yang pertama, IBM System 360. Contoh yang kedua, PDP-8. Dan pada generasi keempat, tahun 1971 sampai 1980-an, ciri-cirinya yang pertama, menggunakan mikroprosesor atau chip. Yang kedua, ukuran semakin kecil, kecepatan meningkat. Yang ketiga, komputer pribadi atau PC mulai diciptakan. Contoh, Eiffel 1 pada tahun 1976, IBM PC pada tahun 1981. Sedangkan generasi kelima pada tahun 1980-an sampai sekarang, ciri-cirinya. Yang pertama, menggunakan kecerdasan buatan seperti AI. Yang kedua, teknologi internet, cloud, dan komputer kuantum. Yang ketiga, perangkat semakin cepat, kecil, dan portabel seperti laptop atau smartphone. Contoh, yang pertama, laptop modern. Yang kedua, komputer kuantum. Dan yang ketiga, AI sistem seperti ChatGPT. Dampak perkembangan komputer, positif dan negatif. Yang positif, yang pertama, mempermudah pekerjaan. Kedua, akses informasi cepat. Ketiga, inovasi di berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan bisnis. Sedangkan yang negatif, ketergantungan teknologi. Kedua, masalah keamanan data. Ketiga, berkurangnya interaksi sosial langsung. Kesimpulan. Yang pertama, perkembangan komputer terjadi sangat cepat dari alat hitung sederhana hingga teknologi AI. Yang kedua, komputer telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia modern. Dan yang ketiga, tantangan ke depan menggunakan teknologi dengan bijak dan aman. Thank you. See you. Bye-bye.